Halo adik-adik, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai kehidupan dalam ekosistem. Sebelumnya, pernahkah adik-adik mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang adik-adik lihat di sana? Nah, mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput, atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara, seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem. Nah, sebelum kakak melanjutkan pembelajaran pada kali ini, kakak akan menyebutkan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi peran makhluk hidup dalam ekosistem. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Yang ketiga, menganalisis interaksi yang terjadi dalam suatu ekosistem. Yang keempat, menyusun contoh rantai makanan berdasarkan pengamatan lingkungan sekitar. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran pada kali ini, selanjutnya, kita akan membahas pengertian ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan komponen tak hidup di lingkungan tertentu, membentuk satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan saling bergantung. Komponen ekosistem terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik, seperti halnya tumbuhan, hewan, dan manusia, serta mikroorganisme yang tak terlihat. Selanjutnya, komponen abiotik, seperti air, udara, cahaya, dan suhu, serta bebatuan, tanah. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu sendiri adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi ganggang. Selanjutnya, peran makhluk hidup dalam ekosistem. Makhluk hidup memiliki peran berbeda dalam ekosistem, yaitu sebagai produsen atau penghasil makanan, konsumen atau pemakan, dan pengurai atau penghancur sisa makhluk hidup. Produsen dalam ekosistem. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis, seperti tumbuhan hijau, yang menjadi sumber energi utama bagi organisme lain dalam ekosistem. Konsumen dalam ekosistem. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan memperoleh energi dengan memakan makhluk hidup lain, seperti hewan pemakan tumbuhan atau herbivora dan pemakan daging atau karnivora. Pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah makhluk hidup seperti jamur dan bakteri yang menguraikan sisa makhluk hidup menjadi zat yang dikembalikan ke lingkungannya. Berperan penting dalam daur ulang materi dalam ekosistem. Interaksi dalam ekosistem. Makhluk hidup saling berinteraksi dalam berbagai bentuk, seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan simbiosis. Interaksi ini menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya yaitu rantai makanan. Rantai makanan menunjukkan aliran energi dari produsen ke konsumen dan akhirnya ke pengurai. Setiap tingkat dalam rantai makanan disebut tingkat trofi. Pada gambar di samping ada produsen, yang kedua konsumen primer, yang ketiga konsumen sekunder, yang keempat konsumen tersier. Selanjutnya yaitu pengurai atau dekomposer. Interaksi makan dan dimakan antara makhluk hidup akan membentuk rantai makanan.
Kakak kasih contoh satu rantai makanan sederhana. Rumput adalah produsen, karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen satu atau primer. Belalang dimakan oleh kata. Kata adalah konsumen dua atau sekunder. Kata dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen tiga atau tersier. Ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen puncak karena tidak dimakan oleh hewan lain. Terakhir, sisa tumbuhan dan hewan yang mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer, seperti bakteri, cacing, atau jamur. Setiap makhluk hidup memiliki peran penting dan saling mempengaruhi dalam kelangsungan hidup ekosistem tersebut. Pada kesimpulannya, makhluk hidup dalam ekosistem tidak hidup sendiri, melainkan saling bergantung dan berinteraksi satu sama lain. Menjaga keseimbangan ekosistem berarti menjaga keberlangsungan seluruh makhluk hidup. Setelah kita mengetahui pengertian ekosistem dan komponen ekosistem serta pembahasan yang lainnya, apakah adik-adik sudah siap untuk berlatih soal? Oke, soal yang pertama. Apa peran tumbuhan dalam ekosistem? A. Konsumen. B. Predator. C. Pengurai. D. Produsen. Apa peran tumbuhan dalam ekosistem? Betul, tepat sekali. Peran tumbuhan dalam ekosistem adalah D. Produsen. Betul, tepat sekali. Peran tumbuhan dalam ekosistem adalah. Soal yang kedua, hewan pemakan tumbuhan disebut apa? A. Karnivora. B. Omnivora. C. Herbivora. D. Decomposer. Soal yang good job. Hewan pemakan tumbuhan disebut C. Herbivora. Good job. Hewan pemakan tumbuhan disebut C. Herbivora. Soal yang ketiga, contoh interaksi simbiosis mutualisme adalah A. Kucing dan tikus. B. Jamur dan bakteri. C. Lebah dan bunga. D. Elang dan ular. Betul, contoh interaksi simbiosis mutualisme adalah C. Lebah dan bunga. Betul, contoh interaksi simbiosis mutualisme adalah C. Lebah. Soal yang keempat, pengurai berperan dalam hal apa? A. Menghasilkan makanan. B. Menguraikan sisa makhluk hidup. C. Mengatur cuaca. D. Menyerap air. Benar, jawabannya yaitu B. Menguraikan sisa makhluk hidup. Benar, jawabannya yaitu B. Menguraikan sisa makhluk hidup. Benar, jawabannya yaitu. Soal yang terakhir yaitu energi dalam rantai makanan berasal dari A. Matahari. B. Air. C. Tanah. D. Udara. Soal yang terakhir. Good job. Energi dalam rantai makanan berasal dari A. Matahari. Good job. Energi dalam rantai makanan berasal dari A. Matahari. Oke adik-adik, terima kasih sudah menjawab soal yang telah kakak berikan. Dan terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini dari pembahasan yang telah kakak berikan. Bye-bye, see you next time.